Kemudian selanjutnya seterusnya dan pengadilan Haji Jakarta Ibu Kristiana Haryati mohon berkenan untuk bergabung. Kabarnya 4 dari 6 bupati yang boikot Mas Gibran itu berasal dari PDI Perjuangan. Jadi ini tampaknya memang ada kaitan sama perilaku Mas Gibran sendiri terhadap partai yang sudah kasih dia tiket buat bisa jadi wali kota Solo. Ya, Mas Gibran ini kan memang gak ksatria ya lur. Dia ninggalin PDI Perjuangan buat jadi cawapres dari Eyang Prabowo tanpa pamitan sama sekali. Dia nekat ninggalin partainya tanpa pamit. Dan bisa jadi lur, ini bisa jadi juga ya lur, boikot para bupati itu ada kaitannya juga sama sifat Mas Gibran yang dinilai belagu dan angkuh. Ya, Mas Gibran gak punya rasa hormat sama sekali sama partai yang sudah kasih dia kesempatan, sama partai yang juga sudah dukung bapaknya sejak tahun 2005, hampir 20 tahun lamanya lur. Ya, soal sifat angkuh dari Mas Gibran ini kayaknya ini sudah jadi rahasia umum lah lur. Dari perangainya saja sudah bisa kelihatan kalau Mas Gibran ini pada dasarnya sifatnya adalah sombong dan angkuh. Ya, kalau sedulur sempat dengerin pidato dia waktu mau daftar cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, ya Mas Gibran malah bilang gini ke Eyang Prabowo ya lur. Kata dia, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Ya, ini kayaknya Mas Gibran mau bilang kalau selama ini Eyang Prabowo gelisah karena sangat mengharapkan Mas Gibran jadi cawapresnya dan sudah nunggu-nunggu buat bisa ketemu sama Mas Gibran. Ya, kalau kita lihat pidato Mas Gibran ini nunjukin kalau dia ini memang lebih superior lur. Dia ini lebih ditunggu-tunggu dibandingkan Eyang Prabowo yang jadi capres lur. Nah, kayaknya kepriben ya lur ya. Ya, soal sifat sombong dan kurang komunikatifnya Mas Gibran ini juga kayaknya sudah bukan rahasia lagi ya lur. Mas Gibran ini sebetulnya kan nggak bisa ngomong dan mungkin dia juga sebetulnya nggak punya pemikiran sendiri. Kayaknya sih lur, selama ini dia ini banyak dibantu sama bapaknya, sama Pak Jokowi dan juga sama timnya Pak Jokowi. Makanya ini dapat bisik-bisik ya lur. Makanya karena kurang mampu berkomunikasi itu, kabarnya Mas Gibran sebetulnya nggak punya nyali buat tampil berdebat. Dia juga nggak punya nyali buat tampil di kampus-kampus karena nggak siap dapat pertanyaan yang kritis dari para dosen dan juga mahasiswa. Yo, singkat cerita sih lur, Mas Gibran ini bakal babak belur lah kalau dapat pertanyaan kritis. Ya, selama ini yang bisa dilakukan Mas Gibran adalah menghindar. Misalnya ini kejadian terbarunya ya lur, soal hubungannya sama PDI Perjuangan. Apakah dia masih merasa anggota atau sudah keluar? Mas Gibran ini menjawab pertanyaan wartawan kalau masalah itu katanya sudah beres. Tapi lur, ini parahnya lur, waktu ditanya yang dimaksud beres itu seperti apa, Mas Gibran malah nggak mau ngejelasin. Dia malah menghindar dan bikin masalah ini jadi semakin ora jelas lur, ora karuan lur. Ya, mungkin Mas Gibran mau kasih kesan kalau pertemuan dia sama Mbak Puan Maharani sebelum deklarasi cawapres Eyang Prabowo otomatis bikin masalah dia sama PDI Perjuangan beres. Ya, padahal lur, dari yang denger-dengar sih waktu ketemu Mbak Puan itu Mas Gibran cuma cerita kalau ada kemungkinan dia bakal maju jadi cawapres. Semuanya belum pasti lur. Ya, Mas Gibran juga belum pamit dan menyatakan keluar dari PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya hingga jadi wali kota Solo. Ya, Mas Gibran membiarkan masalah ini jadi remang-remang dan serba ora pasti lur. Ya, Inyong sih yakin ya lur ya, Inyong yakin banget kalau Mas Gibran sebetulnya lagi nunggu dipecat dari PDI Perjuangan supaya dia bisa playing victim. Dia mau main kartu dizolimi.
Tapi lur, rupanya PDI Perjuangan gak termakan sama manuver Gibran ini. Mereka sangat sabar menghadapi kelakuan anak presiden yang gak jelas tapi sangat angkuh ini lur. Makanya sampai sekarang ini posisi Mas Gibran di partai jadi serba ora jelas. Mas Gibran gak punya nyali buat ngetain mundur dari PDI Perjuangan. Dan makanya ini merasa sih wajar-wajar saja kalau akibat kelakuannya yang serba meremehkan pihak lain itu, sekarang Mas Gibran terkena karmanya dan diacuin sama 6 bupati yang jadi tetangga dia. Makanya kejadian waktu peresmian PLTSA Putri Cempo Solo mestinya itu jadi peringatan dan bahan pelajaran buat Mas Gibran supaya bisa lebih menghormati orang lain. Ya kalau diperhatikan. Oke, kembali lagi di channel ND 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita, dari Liz, mengenai Gibran. Tentunya Gibran ini tidak luput diperbincangkan oleh media sosial. Berbagai tokoh mengkritik Gibran Rakabumi ini. Tentunya Gibran Rakabumi yang terlihat sombong dan angkuh. Tentunya itu membuat akan menjadi masyarakat berasumsi buruk terhadap Gibran. Bahkan elektabilitas Gibran Rakabumi akan menurun ketika melihat kesombongan Gibran Rakabumi Raka. Tentunya bisa kita lihat di waktu perdebatan pada tanggal 12 Desember 2023, debat perdana Capres, yang dimana perdebatan tersebut Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang saling sindir. Namun emosinya Gibran meluap untuk mengajak para audiens untuk menyoraki Prabowo Subianto. Itulah tandanya bahwa kesombongan Gibran ini tidak bisa dilupakan oleh masyarakat. Jadi ketika kesombongan ini selalu ada di diri Gibran, tentunya itu akan menjadi keraguan masyarakat untuk memilih Gibran Rakabumi ini. Tentunya kita bisa lihat, seorang pemimpin harus memiliki sikap yang memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Tetapi kalau pemimpin yang sombong, tentunya itu tidak disukai oleh masyarakat. Wajar karena masih anak muda. Tetapi kalau Gibran Rakabumi mengataskan anak muda dengan karakter seperti ini, apalagi lulusan sarjana, tentunya tidak pantas kesombongan Gibran ini. Jadi kita harap sebagai rakyat Indonesia, pintarlah memilih pemimpin. Jangan tergiur dengan kata-kata manis ataupun uang. Karena banyak di pemilu-pemilu ataupun pilkada ataupun pemilih legislatif tentunya banyak penyuapan. Jadi hati-hati buat masyarakat. Pilihlah pemimpin yang memang karakternya bagus dan sikap yang senang untuk melayani masyarakat. Jadi harapan saya untuk kita semua, saya memang sudah yakin bahwa Anda sudah memiliki pilihan yang tepat untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 ini sampai 2029. Pak Jokowi, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat sederhana dan sangat orang yang disukai oleh masyarakat. Tetapi baru-baru kali ini cat-catnya nama Pak Jokowi setelah Gibran Rakabumi menjadi wakil dari Prabowo Subianto, yang dimana Gibran ini tidak mencukupi usia dalam capres, sehingga Gibran memohon kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Gibran diloloskan dan diberikan tiket untuk ikut kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Teman-teman, sebentar lagi akan diadakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024. Ini adalah pesta demokrasi yang sangat meriah. Jadi sebentar lagi teman-teman, saya meyakinkan sebelum Anda memilih pemimpin, tentunya harus melihat rekam rekodnya. Apakah tersebut dia memiliki kecacatan nama dalam pemimpin di daerah atau pemimpin di provinsi. Kita harus mentelitikan sebuah pemimpin tersebut. Saya menyukai kepemimpinan Ganjar, yang dimana Ganjar adalah orang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana,
Ganjar ini adalah sosok pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat. Dan banyak juga tokoh-tokoh mengakui bahwa Ganjar memang sangat-sangat pro kepada masyarakat. Bisa kita lihat kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah, yang dimana Ganjar ini program-program yang telah dijalani sesuai amanah pemerintah begitu lancar. Nah, teman-teman, kembali lagi ke topik soal Gibran. Ini adalah salah satu berita yang sangat menarik dari artikel. Dipuji netizen, Gibran malah ngegas, saya luar dalam sombong, angkuh, tangan besi. Nah, Gibran juga mengakui hal tersebut. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka baru-baru ini justru ngegas saat dipuji oleh netizen. Ia mengaku dirinya angkuh dan sombong luar dalam. Sosok Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi pejabat publik kerap menuai peragaman sorotan, baik itu hujatan maupun pujian. Salah satunya seperti yang diungkap oleh akun Sasa2 Official, ia menyebut Gibran merupakan sosok yang sebetulnya tidak punya adab. Jadi inilah pengakuan Gibran. Gibran tersebut juga mengaku bahwa dia sombong dan angkuh. Apakah itu benar? Tentunya kita bisa lihat di perdebatan pada capres, di perdebatan cawapres, perdebatan cawapres dan capres, tentunya kita bisa lihat karakter asli dari Gibran. Tidak jauh dari Eyang Prabowo. Yang dimana juga Eyang Prabowo ini yang suka marah-marah di media sosial, yang dimana Prabowo Subianto ini marah-marah di perdebatan, yang dimana Prabowo Subianto ini sering marah-marah juga di saat kampanyenya soal makan gratis yang ditanya oleh ulama. Kita bisa lihat. Dan ada salah satu video yang menurut saya kesombongan Gibran ini yang sangat luar biasa. Ada salah satu siswa pesantren yang menanyakan Gibran tips sukses, tetapi Gibran dengan lantang sombongnya ia belajar. Menurut saya itu bukan tips, tetapi itu adalah satu perumpamaan. Yang menurut siswa itu adalah bagaimana menjadi orang sukses untuk kedepannya. Jadi kalau cuman dibilang belajar, ya nggak usah ditanya. Siswa tersebut juga tahu untuk sukses untuk kedepannya belajar-belajar. Tetapi kalau tidak ada tindakan, ya sama aja seperti Anies. Ngomong seperti kata Prabowo, ngomong tapi kinerja tidak ada, ya sama aja. Kita kan membutuhkan tindakan. Yang dibutuhkan oleh siswa tersebut adalah tindakan bagaimana untuk hidup sukses untuk kedepannya. Jadi menurut saya, untuk kesombongan Gibran ini akan menjadi salah satu patokan masyarakat untuk memilih Gibran, menjadi keraguannya untuk pilihan Gibran Prabowo Subianto. Teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.